Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Alfaris, tugas dari Komunikasi Pemasaran Terpadu. Di awal tahun 1990-an, negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia mengalami perkembangan ekonomi yang sangat pesat. Seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat, kebutuhan akan gaya hidup sehat dan bahan makanan berkualitas tinggi juga meningkat. Sayangnya kebutuhan untuk hal tersebut kebanyakan dipenuhi dengan produk-produk impor. Salah satu susu yang menggunakan susu bubuk impor melihat tidak adanya perusahaan peternakan penghasil susu berskala besar, tidak adanya angkatan kerja yang cukup untuk menunjang, dan tidak adanya tanah subur, sumber air, serta sumber bahan dasar lainnya. Ini menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan susu murni yang bermaksud melayani pasaran domestik Indonesia dan kawasan di sekitar dengan memberikan susu murni berkualitas tinggi. Peluang dan berbagai tantangan ini menjadi awal dari terbentuknya PT Grainville Indonesia. Pada tanggal 14 Maret 1997, PT Grainville Indonesia dilahirkan oleh sekelompok usaha Australia dan Indonesia yang memiliki latar belakang, keahlian, dan pengalaman kuat di bidang agrobisnis. Perusahaan dimulai dengan mengembangkan tanah peternakan di Desa Babadan, Gunung Kawi, Jawa Timur, suatu tempat lingkungan yang sangat ideal untuk sapi-sapi perah khusus. Di bulan April 1999 dimulailah konstruksi fasilitas pengolahan susu yang kemudian mulai beroperasi pada bulan Juni tahun 2000. Susu yang dihasilkan oleh peternakan ini merupakan susu dengan mutu tinggi serta memenuhi syarat terketat di dunia dalam mikrobiologi. PT Grainville Indonesia memproduksi suatu pasteurisasi dan susu UHT dalam beberapa jenis rasa dan ukuran kemasan yang berbeda. Saat ini peternakan Grainville memiliki lebih dari 10.000 ekor sapi Holstein dan Jersey. Di samping melayani pasar domestik, lebih dari 50% hasil produksi PT Grainville Indonesia dipasarkan di Singapura, Malaysia, Hong Kong, Filipina, dan negara-negara lain di kawasan ini. Saat ini Grainville telah berkembang di perusahaan susu menjadi perusahaan dairy yang tidak hanya memproduksi susu, namun produk turunan susu lainnya seperti yogurt, keju, dan whipping cream. Rasa susu kental manis yang khas sudah dari dulu melegenda. Dari semenjak orang tua kita terdahulu sampai sekarang sudah membuat susu bendera yang dapat diingat oleh masyarakat Indonesia, dan produknya yang menggunakan gambar sapi khasnya di setiap kemasan yang mudah diingat oleh setiap kalangan di masyarakat Indonesia. Weakness: minimnya penelitian dan pengembangan jenis-jenis suatu, dan kurangnya promosi di kalangan masyarakat yang bersangkutan tentang produk susu. Opportunities: mulai muncul kesadaran dari masyarakat Indonesia untuk mengonsumsi susu secara rutin, dan Indonesia memiliki target pasar yang besar, menjanjikan, dan belum banyak pesaing yang berkembang di dalamnya. Threat: banyaknya pesaing yang mulai usaha susu steril yang produknya mulai membesar hingga masyarakat Indonesia banyak yang mengonsumsi. Tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran yang pertama yaitu memberi kepuasan kepada konsumen dan memberi detail tentang produk susu yang kita pasarkan supaya konsumen tertarik untuk membeli dan sesuai kebutuhan konsumen. Yang kedua, memberikan manfaat produk susu kepada masyarakat agar masyarakat selalu menjaga imunisasi agar daya tahan tubuh selalu kuat. Strategi pemasaran pada produk susu Grainville ini dengan cara mengiklankan produk melalui digital seperti media sosial, media cetak, dan brosur. Biasanya susu Grainville ini bisa didapatkan di online store, warung-warung kecil, dan beberapa minimarket, dan perusahaan tersebut selalu mengembangkan produk baru dan melakukan inovasi. Target pasar. Demografi: usia anak-anak, remaja dewasa 7-50 tahun. Gender dan pendidikan seluruh kalangan. Geografi: daerah perkotaan, minimarket, Alfamart, Indomaret, supermarket, dan hypermarket. Psikografi: pertama,
konsumen dewasa cenderung membeli susu rasa full cream dan low fat. 2. Konsumen anak-anak dan remaja lebih sering membeli susu dengan rasa yang bervariasi. Behavioristik, konsumen mengetahui produk susu ini melalui media sosial atau brosur. Kedua, konsumen membeli sekali lalu menjadi pelanggan tetap. Ketiga, bisa membeli produk secara online. Strategi kompetitif, mengandung gizi dan nutrisi yang bagus. Susu ini juga dibuat dengan rasa alami tanpa tambahan pemanis buatan. Dibuat dengan alat yang steril dan bersih, menggunakan susu sapi yang segar dan berkualitas. Taktik implementasi. Yang pertama, produk dapat dilakukan dengan cara tidak menggunakan bahan pengawet pada susu dan kemasannya. Menggunakan bahan aluminium foil dan luarnya dilapisi lagi dengan kemasan yang menarik. Kedua, fringe. Harga dapat dilakukan dengan cara menentukan harga penawaran yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan serta keuntungan yang diinginkan. Yang ketiga, flash. Tempat dapat dilakukan dengan memilih tempat penyaluran produk sesuai dengan sasaran pasar. Keempat, promosi dapat dilakukan dengan cara membuat media periklanan agar bisa membuat konsumen tertarik untuk membelinya. Evaluasi. Meski tidak mengalami hambatan dan pemasaran produk susu, Greenfield harus selalu menjaga kualitas produk agar tetap berkualitas dan juga harus melakukan ide baru dan pengembangan yang berkelanjutan, dan dari sisi promosi juga harus lebih efektif dan efisien agar produk ini terus berkembang dan terkenal dan tidak kalah dalam persaingan pasar. Cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.